Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutakhiran data otomatis. Sosialisasi dampak dan manfaat pemutakhiran data belajar ID dan Dapodik. Daftar isi, kilas balik, perkembangan pemutakhiran data sekarang, pembuatan akun PTK yang belum dibuat diperbaharui otomatis, pembuatan akun peserta didik, alur cara aktivasi dan pembuatan akun baru, aktivasi pembuatan akun baru perorangan, pembuatan massal akun baru. Kilas balik, apa itu pemutakhiran data? Tentang pemutakhiran data, per Juli 2022 sudah dilakukan pemutakhiran data pada sistem belajar ID. Pemutakhiran data ini dimaksudkan agar akun belajar ID dapat selaras secara otomatis dengan data yang ada di Dapodik, sehingga detail nama akun, data profil, dan lainnya akan terus diperbaharui tanpa harus mengubah secara manual. Apa tujuan dari pemutakhiran data itu sendiri? Penyelarasan data pemutakhiran data pada sistem belajar ID dengan data yang tersedia di Dapodik secara berkala. Pemutakhiran data ini diharapkan menjadi solusi masif pembuatan akun belajar ID baru, pindah jenjang sekolah, maupun perubahan peran dari guru ke admin dan sebaliknya. Dengan adanya email notifikasi yang akan Anda terima setiap terdapat perubahan data, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi mengetahui apabila ada pembaruan yang harus dilakukan. Siapa saja yang terkena dampak dari pemutakhiran data tersebut? 1. Pendidik dan tenaga kependidikan sudah tidak lagi terdata di Dapodik. Misalnya, sekolah ditutup, mengundurkan diri, pensiun, pemecatan, atau meninggal dunia. Kedua, pengguna pendidik, kondisi yang dialami berpindah peran menjadi admin di sekolah yang sama. Misal, diangkat menjadi kepala sekolah. Ketiga, tenaga kependidikan atau admin, kondisi yang dialami berpindah peran menjadi pendidik di sekolah yang sama. 4. Pengguna berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi yang dialami mutasi di jenjang yang sama atau jenjang yang berbeda. Kelima, pengguna dari pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi perubahan data di Dapodik. Contohnya terjadi pada PTK yang memiliki data ganda di Dapodik. Keenam, pengguna dari peserta didik, kondisi yang dialami pindah jenjang, misalnya SD pindah ke SMP, SMP pindah ke SMA, SMP pindah ke SMK, SMA pindah ke SMK. Pastikan Anda melakukan pengecekan pada email akun belajar ID secara berkala. Mohon untuk cek juga kanal spam, promosi, sampah, dan lain-lain pada email Anda.
Hal ini agar Anda lebih mengetahui langkah-langkah selanjutnya apabila Anda mendapatkan email notifikasi. Perkembangan pemutakhiran data PTK beserta tindak lanjutnya. Bagaimana perkembangan pemutakhiran data sekarang? 1. Pengguna, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kondisi yang dialami pendidik maupun tenaga kependidikan sudah tidak lagi terdata di Dapodik, seperti sekolah ditutup, mengundurkan diri, pensiun, pemecatan, atau meninggal dunia. Pendidik, kondisi berpindah peran menjadi admin di sekolah yang sama, misal diangkat menjadi kepala sekolah. Ketiga, tenaga kependidikan atau admin berpindah peran menjadi pendidik di sekolah yang sama. 4. Pendidik dan tenaga kependidikan mutasi di jenjang yang sama atau jenjang yang berbeda. Pendidik dan tenaga kependidikan perubahan data di Dapodik. Contohnya terjadi pada PTK yang memiliki data ganda di Dapodik. Pemutakhiran data PTK tahap pertama sudah selesai dan akan terus berlanjut selama prosesnya. Muncul beberapa isu yang membuat kami memutuskan untuk menyetop sementara proses pembuatan akun secara otomatis untuk peserta didik. Diagram alir proses pemutakhiran data. Pemutakhiran data dari sisi PTK. Mulai perbaharui data di Dapodik. Terkoneksi di internet? Ya, terkoneksi internet. Lanjut, apakah tanggal sinkronisasi sudah diperbaharui? Jika sudah, selamat, data Anda sudah diperbaharui di Dapodik. Selesai. Jika cek koneksi internet Anda, jika tidak terkoneksi atau belum terkoneksi, maka tanggal sinkronisasi juga belum diperbaharui. Maka lakukan perbaharui tanggal dan cek koneksi internet. Setelah terkoneksi di internet, lanjutkan perbaharui tanggal sinkronisasi. Kemudian akan muncul selamat, data Anda sudah diperbaharui di Dapodik. Selesai. Diagram alir pemutakhiran data oleh sistem data Dapodik. PTK memperbaharui update data di Dapodik. Data belajar ID. Sistem belajar ID membaca data Dapodik dan menyalinnya menjadi data belajar ID. Pembuatan atau pembaharuan akun belajar ID. Sistem membuat, menghapus, dan memperbaharui akun belajar ID sesuai data belajar ID. Realisasi proses pemutakhiran data PTK. Data Dapodik. PTK memperbaharui update data di Dapodik.
Sebagian kecil data tidak terbaca dengan baik. Data belajar ID. Sistem belajar ID membaca data Dapodik dan menyalinnya menjadi data belajar ID. Sebagian akun tidak diperbaharui secara otomatis. Pembuatan atau pembaharuan akun belajar ID. Sistem membuat, menghapus, dan memperbaharui akun belajar ID sesuai data belajar ID. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.